Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Writing history, thank you. Rafael Struik absen kala timnas Indonesia akan menghadapi timnas Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23. Tentu ini akan menjadi kegelisahan buat para pencinta timnas Indonesia karena tidak ada sosok Rafael Struik. Padahal kita ketahui Rafael Struik ya sedang performa permainannya sedang meningkat, di mana pertandingan terakhir ketika melawan timnas Korea Selatan ia berhasil memberikan permainan terbaik, bahkan ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan. Nah, ini tentu hal yang tidak diinginkan para pencinta timnas Indonesia dengan ketidakhadiran Rafael Struik yang performanya meningkat. Namun tidak adanya Rafael Struik bukan berarti timnas Indonesia tidak bisa memberikan yang terbaik. Kita percaya kepada pelatih Sinteyong, ya dia pasti akan menurunkan atau mencari pengganti Rafael Struik, karena pelatih Sinteyong ini sangat jitu dalam memainkan pola atau taktik ketika salah satu pemain kuncinya ini tidak ada. Nah, kita akan bahas di sini siapakah yang akan mengganti Rafael Struik ya di lini depan saat berhadapan dengan timnas Uzbekistan untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris musim panas mendatang. Nah, kita akan bahas di sini susunan pemain timnas Indonesia yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong yang akan berhadapan dengan Uzbekistan pada malam hari ini. Nah, kita akan bahas mulai dari penjaga gawang. Tentu ya, di posisi penjaga gawang ini tidak banyak berubah karena di 4 pertandingan terakhir Hernando Ari selalu menjadi pilihan. Jadi untuk melawan Uzbekistan, Hernando Ari masih layak untuk dimainkan karena di setiap pertandingannya Hernando Ari ini selalu tampil gemilang, cukup bagus, banyak save yang ia lakukan, bahkan jika ada penalti ia mampu ya menebak tendangan yang dilakukan oleh lawan. Ini yang sangat bagus antisipasi dari Hernando Ari. Kemudian 3 di lini belakang itu ada Rizky Ridho yang selalu dipercaya oleh coach STY menjadi kapten kesebelasan dan akan ditemani oleh Komang Teguh di sisi kanan dan Justin Hubner di sisi kiri. Nah, di wing kiri ya seperti biasa Pratama Arhan akan menepati posisi itu karena Pratama Arhan tampil luar biasa, bahkan ia menjadi penentu kemenangan di saat drama adu penalti melawan timnas Korea. Nah, untuk di sisi kanan Ilham Rieuh Fahmi ya kembali akan dipercaya diturunkan. Bagaimana ia tampil apik, tampil bagus ketika berhadapan dengan Korea. Walaupun secara postur ia tidak terlalu tinggi, tetapi ia mempunyai tekad yang kuat, kemudian berani duel, dan ketika bertahan dan menyerang ini sama bagusnya, sehingga pantas Rieuh Fahmi berada di sisi kanan. Kemudian kita bahas lini tengah, lini yang selalu menjadi kunci permainan untuk timnas Indonesia. Di 2 laga Nathan dan juga Ipar selalu menjadi pilihan. Nah, ini tentu ya akan kembali menjadi pilihan pertama dari Sinteyong karena kedua pemain ini mampu ya mengalirkan bola ke depan, ke samping, dan mengatur ritme permainan. Bahkan sesekali salah satu dari mereka membantu penyerangan ya. Kemudian di lini pertahanan juga mereka bagus, kuat dalam duel. Ini sangat bagus tentunya jika kedua pemain ini kembali diturunkan. Nah, kita berbicara 3 di lini depan ya.
Di sisi kiri pasti ada Marcelino Ferdinand yang tampil gemilang ya di setiap pertandingannya. Kemudian ada Witan Sulaiman yang kembali menemukan jati dirinya sebagai pemain timnas Indonesia yang terus bersinar setelah beberapa laga ia sempat redup, tetapi di Piala Asia kali ini ia menunjukkan permainan yang terbaik. Nah, kita bahas lini depan. Siapa yang menggantikan Rafael Struijk? Dengan tidak adanya Rafael Struijk ya yang terkena akumulasi kartu, ada dua pilihan atau dua opsi yang bisa diturunkan pelatih Sinteyong ketika berhadapan dengan Uzbekistan. Yang pertama adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta mempunyai postur yang tinggi, yakni 182, juga bagus dalam bola-bola atas, mempunyai sundulan yang mematikan. Namun ia kadang sering diturunkan oleh pelatih Sinteyong di babak kedua karena Ramadan Sananta sering menjadi super sub ya buat timnas Indonesia, apalagi di pertandingan terakhir ketika melawan Korea Selatan. Ia berhasil mencetak 2 gol dari drama adu penalti, bahkan ia sangat percaya diri sekali mengeksekusi penalti tersebut. Nah, yang kedua ada Hoki Caraka. Hoki Caraka ini mempunyai tinggi 180, mempunyai kecepatan dan sangat bagus juga dalam bola atas, tetapi keputusan ada di pelatih Sinteyong ya yang akan menurunkan atau memilih pemain tersebut. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih condong ke Ramadan Sananta diturunkan lebih awal ya untuk melawan Uzbekistan. Nah, oke teman-teman, itulah dia prediksi starting line up yang kemungkinan besar akan diturunkan pelatih Sinteyong. Namun yang memutuskan secara mutlak ini adalah pelatih Sinteyong. Kita tetap dukung apapun itu keputusan dari pelatih Sinteyong karena ia adalah pelatih utama. Oke, jangan lupa saksikan timnas Indonesia akan berlaga pada malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita dukung timnas Indonesia bersama-sama. Kita berikan doa agar Indonesia bisa lolos ke babak final. Bersama Bung Bahri di sini dan salam olahraga.